Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara. Sahabat Radio Petra FM yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Embun Pagi. Renungan didasarkan dari Injil Matius pasal 14, ayat 34 sampai dengan 36. Sebelum kita merenungkan sabdanya, saya, Pendeta Gunawan Adi Prabowo, dari Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo, Yogyakarta, mengajak saudara untuk menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami ucap syukur untuk setiap anugerah, berkat, kekuatan, cinta, dan pertolongan yang senantiasa Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Semua menunjukkan dan menegaskan bahwa keselamatan-Mu menyatakan kehidupan kini dan sepanjang masa atas seluruh pengharapan kami. Kami mengingat kembali dari setiap masa dan peristiwa yang telah kami jalani. Benar ya Tuhan, Engkau hidup, sehingga kami terus dihidupkan sampai dengan saat ini dan ke depan. Kami percaya kuasa-Mu itu bekerja. Maka kebenaran sabda-Mu ya Tuhan Yesus, yang hendak kami renungkan bersama, adalah cara-Mu, kuasa, dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan atas kami. Untuk itu, kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya, dan kami percaya kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus, bekerja di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus, atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Firman Tuhan didasarkan dari Injil Matius pasal 14 ayat 34 sampai dengan 36. Matius 14 ayat 34 sampai dengan 36. Demikian sabda Tuhan. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan embun pagi hari ini adalah menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini didasarkan dari Injil Matius pasal 14 ayat 34 dan sampai dengan 36, tentu memberikan semangat kembali atas seluruh pengharapan kita, khususnya bagi kita yang sedang mengalami sakit, atau juga saudara atau sahabat atau orang tua kita. Tentu pengharapan kita semuanya supaya pengalaman yang ada di Genesaret adalah pengalaman yang kita miliki. Pengalaman di mana kita meyakini bahwa kesembuhan itu juga kita dapatkan. Termasuk juga pada sahabat saudara kita yang membutuhkan juga pemulihan kesehatan. Namun seringkali realitasnya adalah justru ada di antara kita yang bertahun-tahun merasakan sakit. Bahkan sudah mengupayakan dengan berbagai cara agar sembuh dari sakitnya. Lalu bagaimana kemudian menghidupkan Injil Matius pasal 14 ini menjadi keyakinan bagi kita semuanya? Apakah peristiwa di teks ini adalah peristiwa yang sama yang bisa kita terima atau yang bisa kita rasakan? Jika kita kembali mengenali di setiap kehidupan yang sudah kita jalani, memang soal sakit
bukan hanya menjadi persoalan hidup kita. Ada berbagai persoalan-persoalan hidup yang terus menekan, yang kemudian membuat kita kadang kehilangan daya dan harapan. Tapi dari teks yang kita renungkan hari ini, membangkitkan kita untuk kembali, bahwa yang disebut sakit bukan hanya sakit fisiknya saja, bisa jadi adalah sakit mental kita. Yang tadi saya mengatakan, oleh karena berbagai tekanan, ada persoalan, pergumulan, dan lain sebagainya. Artinya, jika kita sadar dan mau menerima, kita adalah orang-orang yang sakit. Jangan kemudian menuduh bahwa sakit itu berarti kehilangan ingatan atau disebut gangguan jiwa. Saya tidak sedang mengatakan itu. Tapi seberapa sih di antara kita yang benar-benar merasa sehat? Karena berbagai peristiwa yang harus kita tempuh, tentu banyak hal yang membuat kita, tadi saya mengatakan, ya kehilangan daya, kehilangan harapan, lelah, bosan, dan lain sebagainya. Maka, jika kita perhatikan kembali, teks yang kita renungkan hari ini menjadi menarik sekali. Agaknya, ketika orang banyak datang kepada Tuhan, dan memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, seperti di ayat yang ke-36, sepertinya merunut pada peristiwa di mana seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jika kita membaca Matius 9, dan kemudian kita bisa baca kembali di Markus 5, dan juga Lukas 8, perempuan ini sudah bertahun-tahun mengalami sakitnya. Bahkan jika kita memperhatikan di Markus pasal ke-5 ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Di Lukas 8 ayat 43, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Runutan peristiwa perempuan yang sakit pendarahan dan menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, dan kemudian ia sembuh, menjadi juga panggilan berkat bagi setiap orang yang mengalami sakit. Sehingga mereka menggunakan cara yang sama seperti halnya perempuan yang sakit pendarahan itu dengan menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Kata menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa mereka atau orang banyak ini benar-benar dalam kerendahan hati memohon berkat, memohon kuasa yang dari Tuhan. Hanya jumbai jubah saja yang dianggap itu sudah memiliki kuasa. Pesan apa yang bisa kita terima dalam konteks saat ini, terutama ketika kita bergumul dengan sakit, dengan derita yang sedang kita hadapi? Mari kita perhatikan kembali di ayat yang ke-35, yang menjadi pesan pertama. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Dalam pesan yang pertama, bukankah kita telah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus? Pengenalan kita sudah bertahun-tahun. Kita telah mendengar firman-Nya. Kita telah menemukan pengharapan dari kuasa-Nya. Bahkan kita telah memiliki pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Dalam ingatan kita ada perjumpaan-perjumpaan yang baik, di mana Tuhan menyatakan karya dan mukjizat-Nya. Kita sudah sangat dekat dengan Tuhan. Dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan nyata dan ada bersama dengan kita. Maka tema menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Kita yang dekat dengan Tuhan, maka diperkenankan pula setiap hari, setiap saat menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Sehingga dalam keadaan apapun yang sedang terjadi atas kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi,
Percayalah, kalau ada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun dan ia telah habis apa-apanya, hartanya, bahkan keadaan semakin memburuk, tetapi ia tidak kehilangan harap untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin di antara kita sudah berjuang dengan sangat hebat, luar biasa. Dan mungkin merasa lelah dengan berbagai hal, khususnya penderitaan yang sedang hadapi. Maka undangan Tuhan hari ini mengajak kita semuanya untuk semakin mengenal Dia. Mari kita terus-menerus menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, karena kuasanya terjadi. Yakinlah bahwa kita akan mendapat berkat, pemulihan, kesehatan, dan kesempurnaan melalui mukjizatnya. Pesan yang kedua, dalam tema menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Di ayat 36, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan kalimat berikutnya menarik. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jelas bahwa tidak ada penolakan dari Tuhan Yesus ketika orang-orang datang kepadanya, memohon kepadanya. Ia membiarkan jubahnya dijamah oleh mereka dengan keyakinan yang ada dalam diri mereka bahwa mereka akan sembuh, dan ternyata betul sembuh. Maka mari kita terus teguh bahwa Tuhan juga tidak menolak kita. Dari setiap rangkaian kehidupan yang kita jalani, ketika kita menyerahkan semua pada Tuhan, teguhkanlah iman kita bahwa Tuhan juga merawat, melawat, memperhatikan, menolong, mengatur, dan merencanakan kehidupan yang baik dalam kuasa dan rancangannya yang ajaib. Berjalanlah dengan percaya, sehingga ketika kita benar-benar berserah kepada Tuhan, dengan menyerahkan semuanya itu pada kehendak kasih dan kuasa-Nya, maka yang terjadi adalah Tuhan menunjukkan pula, memimpin kita pada jalan, pada kebenaran dan hidup itu sendiri. Semua rancangannya adalah indah. Semua yang indah darinya adalah kehidupan itu sendiri. Maka teruslah kita berjalan bersama dengan Tuhan, yang dari Tuhan datang kepada kita yang mau terus mengikutnya dengan setia. Maka seperti ayat 36, menjadi sembuh. Maka kesembuhan, pemulihan terjadi atas kita sepanjang kehidupan yang kita jalani di dunia ini secara khusus. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Kebenaran-Mu membangkitkan kami Tuhan untuk datang kepadamu dengan percaya dalam kerendahan hati. Bahwa dalam kuasa-Mu itulah Engkau menyelamatkan. Kami telah mengenal-Mu karena Engkau memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Biarlah Engkau yang sudah mengenal kami terpanggil untuk datang kepadamu Tuhan, dalam seluruh kehidupan yang kami jalani, termasuk keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak menyenangkan dalam diri kami, baik oleh karena kondisi ekonomi kami, baik oleh karena sakit penyakit yang kami alami, dan berbagai peristiwa yang menekan kami. Kami percaya Tuhan yang dari-Mu datang, menyatakan kesembuhan, menyatakan pemulihan, dan menyatakan mukjizat untuk kami. Karena mukjizat dan karya-Mu terus terjadi, maka secara khusus kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk kehidupan warga gereja Kristen Jawa Sari Mulyo secara khusus. Kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Badi Benyamin, Bapak Elias Sariman, Ibu Sriyati, Bapak Christian Dauriwu, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu,
Demikian juga atas kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo, Ibu Lia Andang Suhana, Bapak Wasono, Saudara Immanuel Panji, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Murjangkung, Ibu Irma Novianti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Yohan C. Sokota, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Robin Ardana, Bapak Prakoso Dewandono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Ernita Nesip Nasution, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Anak Nasya Alana, Ibu Ramijo, Ibu Frida, Saudara Gilbert, berkati dan tolonglah Tuhan dalam setiap kasih-Mu yang menyembuhkan, dalam musisat-Mu dan karya-Mu yang membangkitkan, dan dalam anugerah-Mu Tuhan yang menyelamatkan. Yang dari-Mu Tuhan memulihkan, yang dari-Mu Tuhan hadir dalam kesempurnaan kesehatan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berkati, tolonglah, berikan kekuatan, berikan semangat, berikan kesabaran, dan berkat-Mu melimpah dan menopang atas mereka. Kami percaya juga Engkau memberkati setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam segala hal yang kami tanggung. Kami percaya Tuhan, Engkau datang, membukakan pintu rahmat-Mu, menyatakan kuasa, penyertaan, dan juga keselamatan atas kami. Berkati rumah tangga kami, berkati kami secara pribadi, berkati dalam kesehatan kami, berkati juga pekerjaan, berkati segala hal yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami bersama dengan keluarga kami. Engkau memberkati kehidupan anak dan cucu kami. Berkatilah Tuhan, kesempurnaan kasih-Mu hadir atas seluruh keluarga besar kami. Berkati juga kami Tuhan, dalam setiap kehidupan dimanapun Engkau tempatkan. Kami menjadi berkat atas kehidupan bersama. Berkati juga setiap kehidupan bergereja, di mana kami melayani-Mu Tuhan. Dan berkati juga secara khusus Radio Petra FM Tuhan. Kasih-Mu memberkati, kasih-Mu menyatakan kuasa atas Radio Petra FM. Sehingga radio ini terus, Tuhan, Engkau naungi dengan kasih karunia dan berkat-Mu. Dan segala hal yang dinyatakan, benar-benar mewartakan kabar baik. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan dalam perayaan ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Kiranya menjadi pemulihan untuk kami semuanya. Sejahterakanlah bangsa kami, selamatkanlah bangsa kami Tuhan Yesus, oleh karena kasih, cinta, dan anugerah-Mu itu. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin.